PLSQL itu hanya ada di Oracle ya, tadi dibilang ya. PLSQL ada di Oracle, dia menggabungkan semua yang ada di pemrograman dengan bahasa SQL, terutama DML-nya. Select, insert, update, delete. Walaupun ada namanya Dynamic SQL, dia bisa menggabungkan DDL juga dalam PLSQL. Tapi kita sekarang belajar PLSQL basic dulu tentang bagaimana bloknya, bagaimana operasinya, bagaimana programnya. Kita yang dasar dulu. Pertama, blok PLSQL ini terdiri dari declare, begin, end. Declare, begin, end. Ini blok utamanya. Nah, misalkan kita punya tabel namanya book, isinya seperti ini. Kalau secara query biasa kita ingin menampilkan datanya, kita gunakan select. Nah, kalau PLSQL seperti apa? Select masih bisa dipakai nggak? Bisa. Select bisa disimpan di bawah sini, atau select bisa disimpan di bawah sini. Kalau yang di atas ini, kita harus menggunakan kursor. Ini disebut sebagai explicit kursor. Kalau yang di bawah sini, kita gunakan select into. Ini bisa disebut dengan kursor implisit. Jadi select bisa di atas sini, bisa di bawah sini. Kita coba yang di bawah sini. Select yang perintah normalnya, misalkan kita ingin menampilkan BID sama title dari tabel book yang kategorinya adalah programming. Perintahnya seperti apa? Select BID book title from book where kategori sama dengan programming. Ini kalau query biasa. Jalan nggak di sini? Jalan. Tapi kalau di sini declare begin end, tadi kan minimal dalam PLSQL itu adalah begin sama end saja. Diakhiri dengan slash, ini artinya akhir dari PLSQL. Nggak boleh. Katanya apa? Perintah select yang tadi harus dibarengi dengan klausa into. Jadi kalau dalam PLSQL nggak bisa seperti ini. Harusnya seperti apa? Kita harus menambahkan suatu into. Into apa? Itu variabel. Variabelnya seperti apa? Kita ada dua nilai, berarti kita gunakan di sini misalkan namanya BID dan title. Tipe datanya apa? Tahu nggak? BID tipe datanya apa? Tipe data. Varchar apa number? Kira-kiranya varchar. Varchar berapa? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, kita bisa melakukan seperti ini. Kita tahu nama tabelnya apa? Book. Atributnya apa? BID. Barengi dengan persen type. Nah, ini kita nggak perlu tahu pasti tipe datanya apa dan panjangnya berapa. Kita bisa melakukan penulisan seperti ini untuk identifikasi secara otomatis. Di title. Title ini tipe datanya. Kita tahu ini kayaknya karakter nih, string nih. Tapi berapa panjangnya? Nggak tahu kan? Kita gunakan book titik title persen type. Ini otomatis. Nah, intunya seperti apa intunya? Select BID, title into dua buah nilai ini. Kalau di sini selectnya 2, maka intunya harus 2 juga. Boleh nggak kebalik? Kebalik boleh, kalau sama-sama karakter. Tapi nanti maknanya berbeda. Select BID ke BID, title ke title. Sama 2 kan? Query yang selanjutnya nggak dirubah. Apakah ini sudah tampil? Kita coba. Nah, successfully, artinya dia selesai PLSQL-nya. Tapi nggak ada yang ditampilkan. Belum di set. Ya.
Dan juga di sini yang ditampilkan perintahnya apa? DBMS output line. Yang kita tampilkan apa di sini? Apakah atributnya ataukah variabelnya? Variabel yang ditampilkan. Jadi kalau ingin kita dua, boleh kita lakukan ini concat. Jadi yang pakai koma. Gunakan concat, tegak 2 kali itu concat. Apa yang kita gabungkan? Title. Nah, sekarang ini sudah selesai. Ada hasilnya nggak? Belum ada. Kenapa? Setiap kali kita memulai session SQL, kita mengetikkan set server on untuk menampilkan hasil dari PLSQL yang kita buat. Nggak ada apa-apa yang dirubah, tampil P01 PHP Programming. Ini input data yang salah. Ya, itu nggak input data yang salah. PHP Prog, oh salah. Oke, itu basic PLSQL-nya sendiri. Kasih. Oke. Terus lanjutnya gimana? Kalau kita ingin menampilkan database bisa nggak? Database bisa. Kita ganti aja dia pakai database. Ya. Kondisinya kita database ya. Nah, tapi apakah bisa seperti ini? Apakah bisa tampil? Tidak bisa. Kenapa? Nilainya lebih dari 1. Nilainya lebih dari 1. Lihat errornya. Exact visitor more than requested number. Kenapa? Karena yang database ada 2. Perintah select into hanya boleh menghasilkan 1 record data saja. Kalau lebih dari 1, jangan gunakan select into, tapi gunakan select yang di atas ini. Jadi kalau seandainya ada 2, kita pindahkan aja ini ke atas. Intunya hilangkan, karena di atas ini nggak boleh pakai into. Dan kita harus menyiapkan sebuah kursor. Kalau di atas harus kita deklarasikan sebagai kursor. Misalkan C data is. Selectnya nggak dirubah. Kursor C data is select BID title from book where kategori database. Ininya tetap digunakan? Boleh digunakan, boleh tidak. Mengambilkannya gimana? Boleh pakai open page, boleh pakai for. Yang mudah yang mana? Pakai for aja kalau kata saya. For, misalkan saya bilang di sini i, ini adalah variabel bebas, tidak harus i, boleh s, boleh nama, boleh apapun. I in, kursornya apa namanya? C data loop. Nah, jangan lupa kalau ada loop diakhiri dengan and loop. Tampilkan VBID. Nah, kalau kita mau tetap pakai variabelnya, boleh VBID kita assign, kita isikan dengan i titik. Nah, kita gunakan i ya. Kita lihat di sini. Kalau dalam for i, berarti kita mandangnya adalah i-nya. I apa? I BID. Oh, jadi di situ jadi inisial gitu. Ya, atau misalkan jangan i lah. Hasil. Berarti ini adalah hasil. P title. Kita isikan dengan hasil titik title. Kita di sini PBID masih ada, P title masih ada. Sekarang kita lihat yang tadinya nggak bisa error. Kita eksekusi ulang. Sekarang jadi ada 2 datanya. Jadi bisa 2 ya. Yang tadi nggak bisa ya kalau select into ya. Apakah yang ini bisa yang 1? Kalau kita ganti jadi programming lagi bisa nggak? Bisa. Dua aja bisa, apalagi 1. Iya. Tapi kalau 1 disarankan menggunakan yang select into tadi. Nah, kalau type, oke. Ini kan pakai type.
Kalau pakai row type, eh, sebenarnya row type itu kalau kita menggunakan select into, tapi kalau pakai ini kita coba aja. Row type-nya ya, misalkan V hasil adalah book persen row type. Nah, bisa table base record, bisa cursor base record. Kalau ini artinya table base. Kalau dari cursor base boleh kita menggunakan seperti ini. C data persen row type. Boleh menggunakan based on table, boleh menggunakan based on cursor. Gimana dong? Pakai ini yang paling bawah, Pak. Kita coba ya sekarang ya. Ini saya hilangkan dulu. Looping ini saya hilangkan dulu. Asumsinya kenapa? Karena ini kan hanya menghasilkan satu data ya. Satu data saja. Karena satu data berarti nggak perlu looping. Looping ini kita gunakan kalau datanya lebih dari satu. Karena membaca baris yang satu, kedua, dan seterusnya. Tapi kalau cuma satu, bisa nggak saya lakukan seperti ini? Saya mempunyai V hasil 2 dari kursor. Berarti saya menggunakan Hasil 2 V hasil 2 titik BID. BID dan V hasil 2 titik title. Ini kursor base record. V hasil 2 dari mana? Dari sini. Dia mengambil dari kursor. Oke, misalkan 2. Bisa nggak? Tampil nggak? Nggak kebaca ternyata. Kursornya, jadi kalau menggunakan row type itu, ini kan nggak error ya. Tapi dia tetap menggunakan harus ada yang di select into-nya. Bagaimana kalau saya buat lebih seperti ini? Oke, kalau penggunaan gini aja. Kalau row type ini jarang digunakan dengan kursor. Jadi gunakan ini untuk select into. Coba kita kembalikan ini ke bawah. Kursornya kita hapus. Into. Nah, tadi kan awalnya kan ini VBID, V title. Sekarang kita coba into V hasil 2. Satu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini 2, ini 1. Bisa nggak? Tadi kan katanya kalau di kiri 2, setelah itu 2. Karena tadi pakai yang type. Kalau yang pakai row type, V hasil 2 ini kan row type. Apakah bisa? Dia tipenya row type. Bentar. C data persen row type. C data persen row type. Nah, nggak ada. Karena ini C data 2 adalah kursor. Yang di atas. Kalau kita ganti jadi V hasil saja. Apakah bisa? Apakah bisa? Bisa. Ini menggunakan table based record. Harus dihapus dulu ya. Saya data 2 ini ya. Saya komen gini boleh? Strip 2 kali artinya komen. Line 8 too many values. Lihat. Select BID title. Kenapa nggak mau? Oh, ini di bawah. Ya. Hasil. V hasil bit, V hasil title. V hasilnya adalah dia row type. Oke. Tapi kenapa tidak mau? Sebentar. Story-nya mau ya? Iya. Select bit into hasil. Book. Kalau 2 mau. Sebentar ini. Gimana? Ini dipasang lagi di sini. Kalau dipasang di sini harusnya mau.
copy title. Poin tadi mau ya. Nah, kalau nggak bisa, saya nyontek. Nggak masalah. Kalau yang row type, apakah bisa? Hasil dari tabel dia row type. Saya nyontek aja daripada salah. Bentar, nyontek dulu. Cursor base record. Label base record. Oh, ternyata kalau dia table base record, kita nggak bisa seleksi dari sebagian atribut saja, melainkan harus kita baca semua. Walaupun yang kita tampilkan, tadi kan kita tampilkan cuma 2 ya. Nah, kita nggak boleh melakukan select salah sebagian saja, tapi harus seluruhnya. Walaupun yang ditampilkan hanya sebagian. Kita buktikan, bener nggak? Bisa. Jadi kalau menggunakan row type, tidak boleh kita selectnya sebagian. Tapi kalau menggunakan type, boleh sebagian atribut. Tapi kalau row type, semua harus dibawa, dimasukkan ke dalam sini. Walaupun yang ditampilkan tidak semua. Kalau ditampilkan di sini, vhasil dot kategori. Bisa nggak? Ini kondisinya ini saya hapus. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau saya pasang di sini, database, bisa nggak? Error, perhatikan kalau error, tidak ada kata-kata PSQL procedure successfully completed. Error, keluar. Nah, ini ditangani dengan exception. Exception penggunanya seperti apa? Coba salah satu aja ya. Exception kita gunakan predefined. Exception when. Nah, keyword untuk menghasilkan fetch return more than the requested number di sini keywordnya adalah too many rows. Ini terlalu banyak. Too many rows. Database kan ada 2 data. Ada 2 data, nggak boleh dipakai select into. Karena select itu hanya bisa menghasilkan 1, memproses 1 record. Begitu kita eksekusi, nah, katanya error, more than requested number. Jadi ini kelebihan, too many rows, terlalu banyak datanya. Dia hanya bisa memproses 1, tapi data yang diproses ada lebih dari 1 database ini. Database-nya ada 2. Select itu nggak boleh memproses 2. Kita tangkap errornya dengan too many rows. Kita gunakan exception when too many rows. Dan apa yang mau kita tampilkan di sini? Boleh kita tampilkan pesan. Boleh pesan. Boleh kita menampilkan SQL, ada keyword ini ya, SQL code. Kodenya bisa kita tangkap. SQL code ini kita bisa menangkap kode errornya kode berapa? Minus 1422. Perhatikan di sini pada SQL successfully completed. Selesai. Ini keyword SQL code. Kalau SQL pesan aslinya apa? Ada ERRM, error message. Error message. Errornya ini sama. Tapi successfully completed. Tapi bagus karena itu nunjukin itunya, keywordnya juga. Ya, ada error message-nya. Tapi kalau misalkan kita ingin ngasih kata-kata sendiri, boleh.
Maaf terlalu banyak, Pak. Datanya Lebih dari satu. lebih dari satu. Datanya keluar dari satu. Pesan errornya diganti. Ini ya. Oke. Nah, tadi kita menggunakan ini. Misalkan di sini database ini dia kita gunakan ini error ya, ketangkap ya. Kalau seandainya where kategori sama dengan, kita coba kodenya. Where BID sama dengan D001. Kita tampilkan di sini jangan BID tapi title-nya dan kategorinya. Apa outputnya? Exception apa keluar hasil? Hasil. PSQL fundamental, PSQL fundamental, kategori database-nya ada spasinya. Kalau mau kita masang spasi begini aja. Concat dengan spasi, concat lagi. Ini akan menghasilkan spasi. Nih, spasi. Nah, kalau kita ingin masukkan basic SQL, ganti 2. Basic SQL database. Kalau untuk yang ini P001 programming. Tapi kita harus bolak-balik ngerubah ya. Biar gampang, ada namanya. Namanya variable substitusi. Gunakan dan input kode. Ini kata-kata ini boleh bebas. Yang penting depannya ada dan-nya. Ada ampersand istilahnya. Bukan Pak, dan itu pointer. Ampersand ini. Variable substitusi. Hasilnya gimana? Begitu kita eksekusi, Disuruh input. nanya dia, ID itu berapa? input kode. Kita ketikkan D001. Nanti Keluarnya PSQL fundamental database. Untuk eksekusi ulang PSQL sebelumnya, tinggal mengetikkan slash. Slash ini untuk mengulang PSQL sebelumnya. Input lagi P001 programming. Kalau P002 ada. data form. Error lagi. Tangkap pakai exception lagi. Tangkap dengan exception apa? When keywordnya apa? No data font. Wait. Then tampilkan juga pesan lagi. Tidak ada, tak ada, Tak ada. tak ada data. Tak ada. Tapi kalau kita masuk ke ulang, kita ada perubahan kode, jangan menggunakan slash ya, harus diketikkan lengkap. Kodenya tadi P002. Tak ada data. Kalau P001 Ada. ada. PD001 ada. D002 ada. Nah, itu penggunaan exception. Nah, sekarang kita bilang di sini. Kalau seandainya kategori yang dihasilkan adalah database, ini mata kuliah untuk prodi IF. Oh, ada tabel lagi ya. Kalau seandainya dia programming, dia mata kuliah untuk prodi MI misalkan. Misalkan ya. Kita tahu bahwa di sini kita punya V hasil kategori. Oh ya, berarti if aja. If aja. Kita if kan, kita buat kondisi. Kalau dia database, berarti database ini mata kuliah prodi IF. Ini prodi MI. Gimana caranya? If dalam kurung If cek P hasil dot kategori dot kategori, spasi sama dengan boleh pakai spasi boleh enggak? Sama dengan apa pengecekannya? program. Kalau dia database,
then apa? Tampilkan aja, boleh langsung. program studi, Boleh di bawah, boleh di samping. program studi, Ini adalah prodi IF di koma. If akhiri dengan and if. nggak perlu else. Coba kita tanyakan. Oke, apa? P001. D001 prodi F. Benar ya, database ya? Ya, Database kan? ya, Prodi F. D002 prodi F. Kalau P001 apakah prodi F? tidak error. Ya error. Enggak. Tidak ada yang ditampilkan. Jangan harus tangkap Caranya gimana untuk menjadi MI? LC. Boleh pakai if, boleh pakai else saja. Karena dia kondisi terakhir, tinggal else saja. Kok bisa langsung? Boleh langsung. Prodi. Nggak di Boleh nambah pengecekan boleh, tapi karena ini hanya dua kondisi, else kan berarti selain dari itu. Boleh seperti ini. berarti nggak ada Karena kebetulan cuma dua mata kuliah. P001 apa? MI. D001 apa? F. Nah, terus kalau seandainya kita tahu, misalkan kalau dia adalah prodinya IF, maka tingkat kesulitannya dapat 5 bintang. Ustaz, if dalam kurung Tapi kalau dia MI, mata kuliah MI kesulitannya 4 bintang seandainya. tampung dulu, Gimana kita caranya? harus ditampung Pak. Bisa nggak langsung seperti ini? Ini kan if. Blok ini adalah blok untuk IF. Boleh kita menambahkan di sini sebuah perulangan pakai looping. For A in 1 sampai berapa? Tadi kan 5. Ada 5 dong. 5. Tingkat kesulitannya adalah 5. Ya, Loop. Pasangan loop adalah and loop. Tampilkan apa? Put line bintang. Bintangnya 5 kali apa sekali? kali Sekali. Put line artinya dia turun ke bawah ya. Kalau ke pinggir itu gunakan put sama new line. Tapi kita coba nanti. Nah, kalau dia untuk yang prodinya MI 4 bintang. Ini 1 sampai 1,4. Boleh A nggak? B. Boleh B nggak? Harus B nggak? Kita coba. Sama ini. B bisa. Kalau A sama-sama A, bisa nggak? D001 IF ya. Ya, Berapa bintang? 5. 5. Coba P001 berapa bintang? 4. 4. Variabel yang sama, kalau dia beda blok, ini for ya. Ini dalam if. Oh, deklarasinya beda. If di sini dengan if di sini kan cuma salah satu aja yang dikerjakan kan, nggak mungkin dua-duanya. Oke. Boleh. Kalau mau ke pinggir bisa nggak? Kita coba. Bisa Tadi kan saya bilang pakai put mulai. sama new line. Seperti ini ya. Betul nggak? Kita coba. P01. Oh, tetap ke pinggir. Mulai kan ke bawah Pak. Berarti Buat aja. nilainya hilangkan. Ada nggak muncul? Put sama put line. Oke, Nggak muncul. bisa. Ya ada code. Jadi ada kalau Ada put perintah ini lain. ada perintah new line-nya. Coba new line-nya saya simpan di Bawah ini. di luar loop ya. Bawah ini.
Terus di luar loop saya simpan di sini. Dulu. DBMS titik new line. Ini juga sama di luar loop new line. Mari kita coba. Apakah bisa ke pinggir? Bisa. Bisa ya. 4 bintang. 5 bintang. 5. Jadi new line kalau kita simpan di dalam looping, walaupun put itu ke pinggir, di enter. Jadi lakukan kalau mau ke pinggir tampilkan dulu, tapi tetap kalau put itu ada new line-nya 1. Jadi kalau mau menampil ke pinggir, saya menggunakan put ada new line-nya. Jadi kalau mau ke pinggir harus ada new line-nya juga. Kalau enggak tampil. Jadi tadi ya kita sudah mengenal ada type, row type, ada cursor, ada select into, ada if else, ada exception.